Mas Baginda. Iya, selamat malam. Iya, maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, silakan. Saya punya keluhan yang mau saya sampaikan. Oh, ada baiknya kita bicarakan secara langsung saja. Iya, saya ke rumah Mas ya. Sekarang. Iya, silakan kesini saja. Oke, baik. Tunggu sebentar ya Mas. Oke, saya tunggu. Misi, selamat malam. Iya. Silakan masuk. Baik, Silakan duduk, Mas. iya Mas, makasih. Wah, Mas Ajis. Senang bisa bertemu dengan Mas. Iya Mas, makasih Mas. Apa kabar, Mas? Baik, kurang baik sih Mas. Oh. Tadi juga di telepon Mas ada yang mau dibicarakan ya? Iya Mas, tentang masalah saya. Bisa dijelaskan masalah Mas apa kalau boleh tahu? Ini sih tentang masalah pribadi saya Mas. Tapi saya mohonnya agar Mas merahasiakan juga, karena itu menyangkut dengan privasi saya. Oh, tenang, Mas. Kalau masalah rahasia pasti dijamin. Iya Mas, terima kasih Mas sekali lagi. Iya. Kalau boleh itu tolong dijelaskan masalahnya apa, Mas? Jadi gini Mas, saya punya masalah tentang mental sih ibaratnya. Mental. Iya, saya ketika mau ngomong di depan umum, kayak misalnya presentasi di depan kelas, itu di depan dosen, saya rasa gugup, ragu, gemetar, canggung. Oh, jadi Mas itu kayak nervous ya kalau Iya, bisa rumah. dibilang kayak gitu Mas. Oh, iya. Saya mau konsultasi ke Mas, mau saya bicarain. Oke. Ustaz, saya minta tolong Mas. Siap. Bisakah Mas Ajis jelaskan secara jauh tentang perasaan yang tidak menyenangkan yang Mas Ajis rasakan? Saya ngerasa gemeter Mas ketika saya presentasi di depan kelas. Saya juga ngerasa nggak percaya diri ketika saya lagi menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal itu saya jawabnya dari bangku sendiri, dari bangku tempat saya duduk sendiri Mas. Kayaknya sih itu yang menyebabkan saya jadi datang ke Mas kayak sini. Saya mau ngomongin tentang masalah itu. Takutnya juga nanti berpengaruh ke nilai saya di hadapan dosen. Bisakah Mas Ajis berikan contoh yang Mas Ajis rasakan, misalnya gugup di depan kelas? Bisa Mas. Contohnya kayak misalkan ketika dosen lagi bertanya di depan saya dari bangku, ketika saya angkat tangan saya kayak gini, itu saya masih bisa berkonsentrasi Mas. Tapi ketika dosen menatap ke arah saya kayak gini, dia natap ke arah saya, itu saya udah ngeblank banget parah. Lalu apa yang Mas Ajis lakukan bila merasa tidak percaya diri di depan kelas? Itu sih saya cuma diam aja Mas, daripada saya malu kan, gemeter di depan kelas, diliatin teman-teman sekelas, di depan dosen. Itu sih saya hanya diam aja Mas. Apa dengan melakukan itu Mas Ajis merasa nyaman atau senang di dalam kelas? Tentu aja enggak Mas.
Mungkin Mas Ajis itu merasa segala sesuatu yang dikerjakan harus sempurna dan tidak harus ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian yang Mas Ajis pikirkan? Iya mas, saya memang orangnya perfeksionis. Jadi segala sesuatu yang saya kerjakan itu harus sempurna mungkin. Walaupun nyatanya kayaknya nggak bakalan bisa. Mungkin itu sih mas, masalahnya sampai kayak saya harus datang ke sini. Oh, jadi permasalahannya Mas Ajis ini bagaimana caranya agar tidak merasa gugup dalam presentasi atau menjawab pertanyaan dari dosen-dosen ya. Iya mas, setiap hari saya mikir, saya bingung caranya kayak gimana biar bisa tampil di depan kelas, di depan orang banyak. Saya mikirin terus mas, saya bingung banget. Kalau begitu, Mas Ajis sudah bagus, sudah bisa memahami masalah yang Mas Ajis rasakan. Jadi permasalahannya itu bagaimana Mas Ajis tidak merasa gugup saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari dosen-dosen kan. Iya mas, saya pengen banget mas tampil percaya diri di depan dosen, di depan kelas saya. Tapi kayaknya rasanya susah banget mas. Bagus sekali keinginannya Mas Ajis ini. Saya merasa senang mendengarnya. Lalu apakah Mas Ajis sudah punya cara untuk mengatasi masalahnya? Saya masih bingung mas. Apa yang membuat Mas Ajis merasa bingung? Saya takut mas. Saya takutnya nanti ketika saya salah jawab malah jadi bahan tertawaan, bahan olok-olokan sama teman-teman saya yang lain. Saya takutnya sih di situ mas. Apakah Mas sudah berusaha melakukan yang terbaik? Saya rasa dulu mas. Jika melakukannya saja belum, kenapa Mas sudah mempunyai pikiran negatif seperti itu? Itu dia sih mas. Itu dia yang bikin saya nggak ngerti sampai sekarang. Oke deh, saya kan berusaha lebih baik agar saya bisa presentasi di depan kelas dan bisa menjawab semua pertanyaan dari dosen. Oke, lalu kira-kira rencana Mas untuk kedepannya bagaimana? Pertama-tama sih saya bakalan berusaha belajar tentang materinya, saya pahamin dulu. Biar nanti ketika saya menyampaikan materi tersebut tidak ada yang salah dari penyampaian saya, dan teman-teman saya juga bakal menerima dan gak bakal menertawakan saya ketika saya salah. Dan yang kedua, kayaknya saya bakal ngerapin penampilan saya mas. Saya bakal lebih rapi lagi, lebih good looking lagi, lebih enak dilihat lagi. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sih mas, berdoa dulu sebelum menyampaikan materi agar saya bisa lancar dalam menyampaikan materi tersebut. Oke, bagus. Kalau Mas Ajis sudah punya rencana ke depannya untuk melakukan permasalahan Mas Ajis sendiri. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Mas setelah melakukan diskusi kita berdua ini? Saya merasa lebih lega sih ketika saya telah melakukan konseling hari ini. Saya ngerasanya kedepannya saya bakalan tahu langkah-langkah seperti apa yang saya bakal lakukan ketika menghadapi permasalahan kayak gini lagi. Dan saya rasa juga bakalan bisa menghandle rasa ketidakpercayaan diri saya ini mas kedepannya. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit ini, jadi kesimpulan dari diskusi kita berdua ini adalah yang pertama, Mas Ajis itu harus memahami materi yang akan Mas Ajis presentasikan agar dapat menjawab pertanyaan dari dosen. Lalu yang kedua, Mas Ajis harus berpenampilan rapi agar percaya diri Mas Ajis itu meningkat. Lalu yang ketiga, Mas Ajis harus melakukan doa dulu sebelum melakukan segala hal. Apakah Mas Ajis yakin akan melakukan seperti itu? Ya mas, saya bakalan yakin bakal bisa melakukan itu mas.
Oke. Lalu apakah masih ada yang Mas Ajis mau sampaikan? Baik Mas, saya kira cukup sih Mas. Dan saya juga telah menemukan titik terangnya. Kayaknya saya sudah tahu sih langkah-langkah untuk melakukan presentasi di depan orang banyak agar tidak gugup dan grogi, tidak berkeringat lagi. Oh bagus kalau kayak gitu, kalau Mas sendiri sudah merasa lebih baik. Iya Mas, dan sekarang saya juga merasa lebih lega sih Mas setelah konsultasi ke Mas. Bagus kalau Terima kayak kasih gitu. banyak Mas. Iya sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu deh Mas. Oh oke. Iya Mas, saya pamit dulu ya Mas. Iya. Oke Mas, terima kasih banyak ya atas Oh, waktunya iya. Mas. Terima kasih banyak. Iya. Saya pamit dulu ya Mas. Oh iya.